Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Tani, dimanapun Anda berada. Ketemu dengan kami, saya Hadis Kuncoro, petugas Korteva untuk wilayah Gunung Kidul. Gimana kabarnya Bapak, Ibu-Ibu petani jagung di seluruh Nusantara? Baik, Alhamdulillah kalau baik. Nah, Bapak, Ibu-Ibu, kita kali bersama banyak persoalan jagung yang Bapak Ibu hadapi, terutama serangan penyakit bule. Penyakit bule merupakan penyakit yang ditakuti oleh petani jagung karena akan menyebabkan kerugian. Nah, pada sore hari ini Bapak-Bapak, kami akan menunjukkan solusi bagi Bapak Ibu sekalian untuk menanam jagung agar supaya terhindar dari penyakit bule. Nah, untuk itu kami akan memperkenalkan varietas baru dari kami P40, varietas yang terbaru yang memiliki keunggulan ketahanan bule yang lebih bagus, lebih tahan, dan tentunya memberikan hasil yang sangat bagus. Nah, sore ini kita tunjukkan lahan demo kami yang ada di Gunung Kidul. Percobaan atau demo P40, kami ada dua plot yang sudah tua yang ada di belakang saya ini sekitar umur 80 hari. Kemudian juga ada plot yang masih muda yang akan kami tunjukkan kepada Bapak sekalian tentang ketahanan P40 terhadap serangan penyakit bule. Nah, untuk itu mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita lihat hasil demo kami P40 yang tentunya lebih tahan terhadap penyakit bule. Bapak Ibu bisa lihat peta kami ada di sebelah kiri saya atau sebelah kanan Bapak-Bapak. Ini adalah plot P40. Umurnya 30 hari. Umur 30 hari, Bapak Ibu sekalian lihat tanamannya sangat sehat, pertumbuhannya juga sangat cepat. Dan tentunya P40 ini serangan bulenya sangat kecil, hanya ada 1 atau 2 tanaman, atau kalau diprosentasekan hanya kurang lebih 1%. Nah, coba Bapak Ibu bandingkan dengan varietas lain yang ada di sebelah kanan saya atau sebelah kiri Bapak Ibu sekalian. Nah, gimana ini Bapak Ibu? Jagung kalau seperti ini bagaimana? Ini adalah jagung varietas lain terserang bule kurang lebih 70%. Memang akhir-akhir ini musim atau cuaca tidak bisa ditentukan, tidak bisa diprediksi, sehingga kemunculan penyakit itu sangat cepat sekali, terutama bule. Kali ini kita tunjukkan pada percobaan kita di sini, kita nanam jagung usia muda umur 30 hari, P40 dan jagung lain, dan berseberangan seperti ini. Yang jagung lain ini terserang bule 70%, sedangkan P40 ini hanya terserang 1% saja. Sehingga dari percobaan ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa varietas baru dari pionir P40 family ini memiliki keunggulan lebih tahan terhadap serangan penyakit bule. Sehingga Bapak Ibu nanti ketika mau nanam jagung, terutama untuk nanam musim kedua ini, tidak perlu khawatir nanam jagung terserang bule dengan adanya P40 dan memiliki keunggulan lebih tahan terhadap penyakit bule, sehingga nanti hasil panen Bapak Ibu juga akan semakin baik. Ini contohnya Bapak Ibu, jagung yang lain terserang bule hampir 70%, cukup banyak sekali. Nah, bisa dikatakan nanti ini adalah gagal panen kalau lihat jagung seperti ini ya. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, kalau lihat P40 bisa dipastikan kita akan tenang, kita akan panen, sehingga nanti pendapatan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga sangat terjaga. Gimana Bapak Ibu? Sudah yakin dengan varietas P40? Sudah sangat jelas sekali. Varietas P40 ini memiliki ketahanan bule yang lebih bagus, lebih baik, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Dan tentunya varietas P40 family pilihan keluarga semakin tenang, sehingga panen pun juga bisa diharapkan seperti itu. Baik, kita kembali ke lokasi untuk melihat potensi hasil Bapak Ibu. Kita menuju ke sana. Nah, ini adalah tanaman P40 umur 80 hari Bapak Ibu. Tanamannya bagus, segar, dan tongkolnya juga tentunya besar. Baik, di sini Bapak Ibu akan kita jelaskan
selain P40 tadi kita lihat bersama ya di lokasi demo, kita memiliki ketahanan bule yang sangat bagus, lebih tahan bule dibandingkan jagung lain. Kita juga menunjukkan potensi hasilnya. Karena di samping P40 ini memiliki ketahanan bule yang bagus, hasilnya pun juga bagus, lebih tinggi dibandingkan varietas yang lain. Nah, kita tunjukkan di sini. Seperti di sini. Bapak Ibu bisa lihat dari hasil timbangan kita 10 tongkol P40 dibandingkan jagung lain menunjukkan selisih berat yang sangat signifikan. P40 10 tongkol seberat 3,5 kilo, sedangkan jagung lain hanya 2,4 kilo. Nah, karena apa? Karena memang untuk tongkol P40 ini sangat besar-besar dan juga tentunya lebih panjang, garis lingkaran juga lebih banyak seperti itu. Kita coba cek lagi karakteristik tongkolnya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini Bapak-ibu, jagung yang lain sama jagung P40 family, dilihat dari segi panjangnya ada lain. Nih, lihat. P40 lebih panjang sehingga menunjukkan jumlah pipilannya lebih banyak juga, lebih kerennya juga lebih banyak. Kemudian dari segi lingkaran, jagung lain ini lingkarannya hanya ada 14 baris. Kalau P40 itu rata-rata 16 baris. Nah, di sini saya juga menunjukkan ada juga P40 bisa dipacu potensi hasilnya sehingga dia bisa menghasilkan 18 baris. Nah, tergantung juga kondisi tanah dan juga perawatan dari Bapak Ibu sekalian. Kalaupun ingin memacu daripada tanaman jagungnya, nah karakteristik P40 ini adalah salah satunya jenis jagung yang bisa dipacu potensi hasilnya. Ini bisa dilihat di sini. Di sini kita lihat dari jumlah kernel yang rata-rata ada 16, tapi begitu kita pacu hasilnya, ini bisa menjadi 18 baris. Nah, sehingga bisa dikatakan Bapak Ibu, potensi hasil P40 family dibandingkan jagung lain ini lebih tinggi. Kita bisa lihat dari jumlah kernelnya, jumlah barisnya, dan juga panjang tongkolnya. Nah, gimana Bapak Ibu, sudah bisa yakin dengan P40? Oke, kita lakukan coba perhitungan dari hasil ini. Dari hasil ini dan juga dari serangan bule. Kalau kita hitung-hitung ya Bapak Ibu, kita bisa lihat di sebelah kiri saya. Ini kita lakukan perhitungan tentang keuntungan daripada nanam jagung varietas lain dan dibandingkan jagung P40 family. Nah, kita bisa lihat di sini. Pertama, kalau jagung lain dan jagung P40 itu dalam kondisi normal, artinya tidak ada serangan bule dan lain sebagainya, rata-rata hasilnya itu kita lihat dari hasil timbangan ini ya, rata-rata hasilnya itu P40 bisa 7,7 ton pipil kering, sedangkan dari jagung lain itu cuma 6,2. Jelas P40 lebih tinggi, karena juga tadi kita lihat dari hasil timbangan di sini menunjukkan P40 memang lebih tinggi. Nah, sehingga kita hitung-hitung per 1 hektarnya P40 rata-rata hasilnya sebesar 7,7. Nah, tapi kita lihat semua Bapak Ibu-ibu pada lokasi dempot di sini ditunjukkan bahwa P40 serangan bulenya 1%, sedangkan jagung lain serangan bulenya 70%. Nah, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Otomatis jagung lain terserang 70%, terserang bule sebesar 70%, maka tentunya hasilnya juga akan turun. Hasilnya itu sekitar 1,8, sedangkan P40 serangannya cuma 1%, hasilnya 7,6 hasil akhirnya. Nah, nanti itu Bapak Ibu, dari pertunjukan ini bisa disimpulkan bahwasanya serangan bule itu sangat merugikan bagi petani. Karena ya terus terang, kalau sudah terserang penyakit bule, maka jagung itu tidak akan panen seperti itu, rugi. Sehingga Bapak Ibu kalau ada yang nanam jagung lain terserang penyakit bule, 1 hektar cuma 1,8 ton, maka cuma dapat uang hanya sekitar 5 juta maka saja. Kalau Bapak Ibu nanam P40 family yang bulenya lebih tahan pada saat serangan bule, sehingga hasil yang didapat itu akan tetap terjaga, tidak banyak berkurang. Dari hasil akhir P40 hanya didapat 7,6 ton, karena cuma serangan bulenya 1%. Sehingga kalau dihitung-hitung keuntungan di pendapatannya dikalikan harga jagung sekarang 3.000, maka yang nanam P40 dapat 22 juta. Kalau kita hitung selisihnya Bapak Ibu, ketika yang nanam jagung P40 dan jagung lain, maka keuntungan yang didapat ketika nanam P40 adalah lebih tinggi 17 juta. Nah, gimana Bapak Ibu dengan hasil seperti ini? Apakah tertarik nanam P40?
untuk bisa mendapatkan hasil panen ini, atau nanam jagung lain yang biasa ditanam tapi terserang bule. Ya tentunya kalau pada saat musim-musim seperti ini yang paling tepat adalah kita nanam jagung, lebih yang diutamakan adalah benih yang memiliki ketahanan bule lebih bagus. Karena kalau tidak tahan terhadap bule, hasilnya pun juga akan hilang karena tidak panen. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mari kita tanam P40 family supaya hasil dan pendapatan Bapak Ibu tetap baik dan keluarga bahagia. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan mendatang. Demikian bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.